Pernah nggak sih Anda merasa gelisah, cemas, kayak ada yang nggak beres aja gitu di hati? Nah, kalau pernah, Anda nggak sendirian. Kali ini kita mau coba bedah bareng-bareng sebuah panduan spiritual ya, untuk mengelola rasa gelisah itu. Ini kita ambil dari materinya Ustadz Adi Hidayat, dan fokus kita simpel. Gimana caranya menemukan ketenangan di dalam? Pertanyaannya sering kali begini. Gimana ya caranya biar nggak cemas lagi? Wah, ini pertanyaan yang kayaknya hampir semua dari kita pernah tanyakan ke diri sendiri kan? Ini adalah inti dari obrolan kita hari ini. Karena memang perasaan ini tuh universal banget. Yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita coba pahami dulu apa sih cemas itu dan apa lawannya. Terus kita akan gali resep intinya dari Al-Quran. Nah, setelah itu kita lanjut ke 4 amalan praktis yang bisa langsung dicoba. Dan terakhir yang paling penting, kita akan bahas soal mindset atau pola pikir buat dapetin ketenangan yang awet. Sip, kita mulai dari bagian pertama ya, menemukan lawan dari kecemasan. Konsepnya tuh sebenarnya sederhana banget, tapi powerful. Coba deh pikirin, semua hal di dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan, betul nggak? Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada senang, ya ada sedih. Nah, pertanyaannya, kalau gitu apa lawannya cemas? Ya, jawabannya adalah tenang. Dan ini dia kuncinya. Jadi daripada kita capek-capek melawan rasa cemas, gimana kalau kita ubah strateginya? Kita justru fokus untuk membangun lawannya. Jadi kita sibuk memupuk rasa tenang secara aktif. Oke, jadi target kita udah jelas ya, ketenangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa sih resep utama dari Al-Quran buat bisa sampai ke sana? Anggap aja ini fondasinya ya, dasar dari semua praktik yang bakal kita bahas nanti. Jawabannya adalah zikrullah atau mengingat Allah. Ini bisa diibaratkan kayak kita lagi nyetel radio, tapi yang kita setel itu hati kita. Kalau lagi kresek-kresek atau sinyalnya jelek, artinya kita perlu cari frekuensi yang benar. Nah, zikrullah ini cara kita menyetel hati kembali ke sumber sinyal yang paling jernih, sumber ketenangan yang sesungguhnya. Dan dasarnya ada di ayat ini, yang jadi jantung dari semua pembahasan kita. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Coba deh direnungkan, ini tuh bukan cuma sekedar saran loh, tapi ini sebuah jaminan, sebuah janji. Janji kalau ketenangan itu nyata dan bisa kita raih. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, bagian praktisnya. Oke, konsep zikrullah udah dapat, terus gimana cara ngerjainnya sehari-hari? Nah, kita akan bedah 4 amalan spesifik buat mencapai ketenangan itu. Jadi ada 4 amalan utama yang dijabarkan, yang jelas banget dan bisa langsung kita praktekkan buat membangun ketenangan itu secara konsisten. Ini dia nih, keempatnya. Kita mulai dari yang paling gampang, yaitu ucapan. Terus, naik level ke interaksi kita dengan Al-Quran. Ketiga, puncaknya, yaitu sholat. Dan yang terakhir yang jadi pengikat semuanya adalah soal keyakinan. Yuk, kita bahas satu-satu. Amalan pertama, ini yang paling gampang diakses. Kalimat thayyibah atau zikir lisan. Simpel aja, cukup dengan mengulang-ulang kalimat baik. Contohnya, astagfirullah. Coba dibayangin, ini tuh kayak jangkar buat pikiran kita. Pas pikiran mulai kemana-mana, kita bisa langsung tarik lagi pakai ucapan ini. Kapan aja, di mana aja. Tapi, ada tapinya nih. Kuncinya itu bukan di seberapa banyak kita ulang, tapi di rasanya. Ini bukan cuma komat kamit ya. Waktu kita bilang astagfirullah, coba deh bener-bener rasain maknanya di hati. Sambungin antara ucapan di mulut sama perasaan di dada. Ulangi terus, sampai kita ngerasain ada yang klik atau bergeser di dalam diri. Ada semacam gelombang tenang yang mulai terasa. Oke, lanjut ke amalan kedua, yang ini levelnya lebih dalam lagi, membaca Al-Quran dengan niat. Kenapa? Karena Al-Quran itu sendiri disebut sebagai zikir, pengingat, bahkan zikir yang paling tinggi. Ibaratnya ini buku panduan yang sengaja dirancang buat menenangkan jiwa kita yang lagi nggak karuan. Cara bacanya juga beda, bukan kayak baca koran atau novel. Coba bayangkan, setiap ayat yang kita baca itu seolah-olah surat cinta, surat personal dari Tuhan yang dikirim khusus buat kita, buat ngejawab apa yang lagi kita rasain saat ini juga. Jadi biarkan pesannya itu meresap, bukan cuma di lisan, tapi sampai bergetar di dalam jiwa. Contohnya gimana? Coba lihat kutipan ini dari surah Ad-Duha. Bayangin deh kita lagi ngerasa sendirian, ngerasa dijudge orang, terus kita baca ayat yang seolah-olah berbisik, aku nggak akan pernah ninggalin kamu, dan kamu itu nggak seperti apa yang mereka bilang. Duh, kerasa nggak sih? Gimana pesan kayak gitu bisa langsung nyentuh dan nguatin hati kita seketika? Lanjut ke amalan ketiga, sholat. Nah, sholat ini disebut sebagai puncaknya dzikir. Kenapa puncaknya?
Karena di dalam sholat, dua amalan yang tadi kita bahas, dzikir lisan sama bacaan Al-Quran, itu semua gabung jadi satu. Melebur dalam sebuah paket ritual yang lengkap dan luar biasa kuat. Dan di dalam sholat, ada satu momen kunci, yaitu sujud. Ini momen yang unik banget. Secara fisik, posisi kita paling rendah. Tapi secara spiritual, justru ini posisi kita yang paling tinggi. Nah, manfaatkan momen sujud ini buat menumpahkan semua beban, semua kekhawatiran, semua yang bikin kepala pusing. Bener-bener rasain sensasi leganya pas dahi kita nempel ke bumi. Seolah kita serahin semuanya. Dan sampailah kita di amalan keempat, yang sekaligus jadi fondasi dari semua ini, yaitu membangun mindset atau pola pikir yang benar. Kenapa ini penting? Karena tanpa fondasi ini, 3 amalan tadi itu ibarat bangunan tanpa dasar, gampang goyah. Ini semua muaranya ke satu hal, keyakinan. Terus gimana cara bangun keyakinan ini? Coba deh kita renungkan pertanyaan ini, seolah-olah Tuhan yang bertanya langsung ke kita. Bukannya dulu udah banyak banget masalah kamu yang aku bantu selesaikan? Coba deh kita diam sejenak, ingat-ingat lagi semua masalah berat yang pernah kita lewatin. Dan faktanya, kita ada di sini sekarang, kita berhasil melewatinya. Nah, ingatan itu jadi bukti, kalau yang sekarang pun, insya Allah pasti bisa dilewati juga. Dari renungan tadi, lahirlah sebuah keyakinan, sebuah kalimat afirmasi yang perlu kita tanam dalam-dalam di hati, semua ini pasti akan selesai. Perhatiin ya, bukan semoga selesai, bukan mungkin selesai, tapi pasti. Keyakinan inilah yang jadi kayak air, yang nyiram api kecemasan di dalam diri kita. Jadi kalau kita rangkum ya, zikir, baca Quran, sholat, itu semua adalah alatnya. Tapi kunci buat ngaktifin semua alat itu adalah keyakinan. Keyakinan inilah yang mengubah amalan-amalan tadi dari yang tadinya cuma ritual biasa jadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa ngebuka pintu ketenangan. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Gimana kalau ternyata langkah pertama untuk merasa tenang itu bukanlah melakukan sesuatu di luar sana, tapi justru dengan sekedar meyakini bahwa Anda bisa tenang? Gimana kalau ternyata medan pertempuran yang sesungguhnya itu ada di dalam keyakinan kita sendiri? Terima kasih sudah menyimak.